Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Steve yang mencari adiknya selama 30 tahun, tapi COVID merenggut darinya. Kisah seorang pria yang baru mengenali adik perempuannya setelah adiknya meninggal dunia. Pada musim panas 1988, Steve Ellis mendapat kabar mengejutkan yang kemudian terus-menerus berada dalam pikirannya selama lebih dari 30 tahun. Steve sedang bekerja di kantornya majalah Bella yang berlokasi di London ketika sebuah surat tiba. Surat itu memiliki cap pos Halifax, sebuah kota di Inggris. Steve langsung mengenali tulisan tangan dalam surat tersebut. Itu adalah tulisan ibunya. Stephen yang terkasih, ibu tidak pernah bangga dengan masa lalu ibu dan kadang itu masih terasa sangat menyakitkan. Percayalah, tidak ada yang tahu penderitaan yang ibu rasakan selama bertahun-tahun. Orang-orang sudah memaafkan ibu dan dia, ayahmu, atas apa yang kami lakukan. Tapi ternyata yang tersulit adalah memaafkan diri sendiri. Steve yang saat itu berusia 37 tahun dan bekerja sebagai editor di majalah perempuan. Dia dibesarkan sebagai anak tunggal oleh ibunya yang tidak menikah, Dorothy. Namun dalam surat itu, Dorothy mengungkapkan bahwa dia memiliki anak lainnya, seorang perempuan yang lahir 2 tahun setelah Steve. Menurut Dorothy, Steve dan adiknya memiliki ayah yang sama, tetapi ayahnya sudah menikah dan memiliki keluarganya sendiri. Ini adalah kali pertama ibu bercerita bahwa dia punya anak lain, mengungkap sesuatu yang tidak pernah dibicarakan antara ibu dan anak, kata Steve. Stephen, tolong maafkan ibu atas ini. Karena ibu tidak bisa menjelaskan betapa hancurnya ibu karena itu. Ibu sangat mencintaimu, tulis Dorothy. Meskipun surat dari ibunya datang tidak terduga, Steve tidak terkejut mengetahui bahwa dia memiliki seorang adik perempuan. Sekitar 25 tahun yang lalu, Steve mengetahui rahasia ibunya ketika dia menemukan surat-surat di kamar tidur ibunya. Di antara surat-surat itu ada akta kelahiran seseorang bernama Susan Ellis yang lahir pada Desember 1953, 2 tahun setelah Steve lahir. Saat itu saya sangat kaget karena ternyata saya bukan anak satu-satunya, tutur Steve. Ada pula surat dari lembaga adopsi di Aston yang mengatakan hal semacam, kami menyesal atas tindakan Anda. Ini adalah tindakan yang penuh dosa. Dan saya berharap keluarga Anda bisa memaafkan. Steve yang kala itu baru berusia 10 tahun mengerti tentang adopsi. Namun ada kalimat lain yang tidak dia pahami. Mengungkap rahasia ibunya juga membuat dia merasa bersalah. Steve tidak pernah memberitahu ibunya tentang apa yang dia temukan itu. Esok harinya setelah menerima surat dari ibunya, Steve menemui ibunya di Halifax. Sambil berlinang air mata, Dorothy, ibunya, bercerita bahwa dia sempat menyusui bayi perempuannya selama 10 minggu dan 2 hari sebelum bayi itu diserahkan. Seorang anak haram kedua lahir di rumah dengan 2 kamar yang dihuni oleh 7, terkadang 8 orang, sehingga rasanya terlalu sesak, kata Steve. Saat itu mereka tinggal bersama orang tua Dorothy dan 3 hingga 4 saudara kandungnya. Nenek Steve adalah seorang petugas kebersihan, sementara kakeknya bekerja di pabrik karpet. Dorothy saat itu tidak memiliki pekerjaan sehingga dia tidak mampu menghidupi 1 anak lagi. Kehidupan Dorothy dibebani oleh rasa bersalah yang mengerikan, ujar Steve.
Dorothy juga harus menanggung stigma sebagai ibu tunggal dan melepaskan salah satu anaknya. Dorothy sulit mencari pekerjaan karena banyak orang enggan menerima ibu tunggal. Beberapa temannya tidak bersedia berhubungan dengan Dorothy selama bertahun-tahun. Orang-orang tidak mau berbicara dengannya karena dia memiliki anak haram. Dia dianggap bukan perempuan yang suci, kata Steve. Selama ini, Steve kerap bertanya-tanya mengenai Susan. Dia pun bertanya kepada Dorothy apakah ingin mencari Susan, dan ibunya berkata, iya. Dalam beberapa hari, Steve mengisi formulir di kantor catatan sipil. Dia juga menghubungi pengacara, berdiskusi dengan detektif swasta, serta memasang iklan di Manchester Evening News karena memiliki firasat bahwa Susan tinggal di wilayah itu. Tidak ada respon yang diterima Steve. Kemanapun dia mencari, dia tidak menemukan apa-apa. Dia betul-betul ingin bertemu Susan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga demi ibunya. Ketika Steve memasuki penghujung 60-an pada 2019, dia mulai menerima kenyataan bahwa mungkin dia tidak akan pernah bertemu dengan adiknya. Namun beberapa tahun berikutnya, perubahan undang-undang memungkinkan pihak perantara membantu melacak keluarga yang terpisah akibat adopsi yang berlangsung sebelum 30 Desember 2005. Ketika Steve mengetahui bahwa ada bantuan yang tersedia, dia pun menghubungi sebuah agensi dan menginformasikan apapun yang dia tahu tentang Susan Ellis. Beberapa bulan kemudian, seseorang dari agensi memberi kabar, adik perempuannya itu masih hidup. Steve mengirim surat yang ditulis dengan sangat hati-hati dan menunggu balasan. Tetapi balasan dari Susan tidak seperti yang diharapkan Steve. Susan sangat marah dan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia memiliki keluarga yang masih hidup, sebab dia diberitahu bahwa dia diserahkan ke panti asuhan setelah ibu kandungnya meninggal. Susan menyatakan bahwa dia butuh waktu untuk menimbang-nimbang situasi ini. Steve berharap Susan bersedia datang, sehingga mereka bisa menjalin hubungan sebagai saudara. Namun setelah 5 bulan berlalu dan masih tidak ada kabar, Steve mulai kehilangan harapan. Suatu hari pada April 2020, beberapa minggu setelah karantina wilayah akibat COVID-19 pertama kali diberlakukan, agen perantara menghubungi Steve dan menginformasikan kabar buruk. Susan sudah meninggal. Steve duduk di taman sambil menangis. Agen perantara memberitahu Steve bahwa suami dari Susan, Graham, ingin berbicara dengannya. Pada malam itu, Steve berbincang dengan Graham. Sarah adalah nama yang diberikan kepada Susan ketika dia diadopsi. Sarah sempat ingin menghubungi Steve, namun kesehatannya memburuk setelah menjalani operasi jantung. Kondisi kesehatannya terus memburuk dan Sarah meninggal di bangsal isolasi COVID-19. Menurut Graham, Sarah adalah sosok yang ceria, hangat, ramah, dan menikmati hidupnya. Sarah dibesarkan oleh orang tua angkat yang penuh kasih. Ayahnya adalah seorang kepala sekolah dan tinggal di sebuah rumah yang besar. Ironi yang luar biasa, betapa kontras dengan kehidupan Steve yang dibesarkan di sebuah gubuk yang padat di kawasan Halifax, sedangkan saudara perempuannya hidup cukup mewah. Sarah bersekolah di sekolah swasta berbayar, kemudian sempat bekerja sebagai perwira di Royal Air Force, lalu mengelola kedai kopi miliknya sendiri. Beberapa hari kemudian, Graham mengirim foto-foto Sarah kepada Steve yang untuk pertama kalinya dia lihat. Ketika fotonya muncul di layar, Steve merasa sangat emosional.
Itu adalah emosi yang terpendam selama 60 tahun, sekaligus perasaan paling menakjubkan yang pernah Steve rasakan. Dia terasa masih hidup, meskipun dia sebenarnya sudah tiada, kata Steve, antara sedih dan bahagia melihat foto adiknya yang tak sempat ditemuinya. Sementara itu, ibu Steve, Dorothy, sudah meninggal 2 tahun sebelum Steve berhasil menemukan adiknya. Dorothy meninggal dengan rasa bersalah. Akan luar biasa, andai ibu tahu bahwa bayinya telah dibesarkan oleh orang tua yang baik dan penuh kasih, kata Steve. Steve bersyukur atas hubungan yang kini dia jalin dengan saudara iparnya, Graham, yang memenuhi keinginan terakhir Sarah dan membolehkan Steve berziarah untuk mengenal lebih jauh adik perempuannya, adik yang ia cari selama 30 tahun, tapi COVID merenggut darinya sebelum ia sempat bertemu dengan adiknya. Bagaimana tanggapan Anda, Mak? Kami tunggu komentar menariknya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.